Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi rahmat Allah ya. Amin. Bagaimana? Sudah piket? Ada yang sudah piket? Ada. Semuanya udah piket ya? Ya. Ini coba tolong dikutip sebentar. Ini dikutip sebentar ya. Tolong dibuang ke tempat sampah. Semuanya sudah bersih? Nggak ada yang berserak lagi kan? Nah, jadi kita untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini akan membawa berkah dan ilmu yang berguna untuk kita semua. Amin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Nurizatul Jinan hadir. Tiara Aswita hadir. Maria Ulfa hadir. Zahra Mutiani hadir. Usnul Mulyana hadir. Fitriatun Najar hadir. Currahmatina Hafiz hadir. Maulia hadir. Anissa Mahira hadir. Maya Masyita hadir. Zawir Akbar hadir. Saifanur hadir. Saiful Azmi hadir. Safriza Latif hadir. Khalil Akbar hadir. Fausil Azmi hadir. Muhammad Rayyan hadir. Hadir semua ya hari ini? Ya. Nah, kalian ada yang suka musik? Lagu apa? Pop? Suka? Jadi kenapa penyanyi itu menggunakan pernafasan perut? Kenapa nggak pernafasan dada? Iya, suaranya lebih seperti kita waktu naik bukit, seperti itu nanti suaranya. Jadi suaranya tidak akan bagus. Nah, ada yang mau jadi penyanyi di sini? Ada. Tapi yang jangan jadi penyakit ya. Nah, jadi sudah tahu kan kenapa penyanyi menggunakan pernafasan perut? Sudah tahu kan? Ya. Di apa? Kalian ada SD nggak? Ada masa SD nggak? Ya. Masa SD pertama, yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Di SD kita sudah belajar ya sistem pernafasan
Kehidupan manusia sih. Kita ada misalkan apa dari satu orang jadi dua orang, itu apa namanya? Dan tuh apa lagi? Bernafas. Apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Bermain. Apa lagi? Mengeluarkan zat sisa ataupun metabolisme. Kemudian makan ya tadi. Ya, jangan lupa kita makan. Nah, jadi untuk hari ini kita bukan belajar yang baru, tapi kita belajar yang sudah kita pelajari, tetapi kita refresh ulang pada di kelas 11 ini, yaitu sistem pernapasan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan, bagaimana mekanisme pernapasan, apa organ-organ pernapasan. Nah, so hari ini kita akan mengkaji tentang sistem pernapasan. Jadi terima kasih. Jadi karena ada kesalahan teknis tadi sedikit, kita ulang ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab yang dipandu LKPD, peserta didik dapat menganalisis organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi ataupun sistem pernapasan pada manusia dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab yang dipandu LKPD, peserta didik dapat merincikan mekanisme sistem respirasi pada manusia dengan benar. Nah, melalui kegiatan diskusi yang dipandu LKPD, peserta didik dapat merancang model alat peraga proses respirasi manusia dengan benar dengan baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai. Selanjutnya, manfaat dari, ada yang tahu manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, dengan kita mempelajari organ-organ pernapasan, dengan kita mempelajari tahu mekanisme pernapasan, kita akan lebih mencintai tubuh kita. Kita akan lebih bersyukur kepada Allah, begitu kompleksnya Allah menciptakan tubuh kita.
dongeng dan membuat alat peraga sederhana. Nanti Ibu akan membantu di setiap kelompok yang membutuhkan bantuan. Nah, kemudian yang kelima itu kita mempresentasikan hasil yang kita diskusi hari ini. Hasil yang kita belajar hari ini kita presentasikan di depan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada tes akhir. Ibu akan mengetes kalian, Ibu akan melihat tingkat mana kalian sudah mengerti tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi dari seluruh rangkaian yang telah Ibu paparkan tadi itu ada penilaian. Nah, Ibu akan menilai kalian nilai sikap. Ada enggak yang suka berusuh seperti itu? Nah, kemudian Ibu akan menilai kalian dari pengetahuan seperti pretest dan post-test yang telah Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu akan menilai kalian dari keterampilan presentasi, bagaimana penyampaiannya, kemudian bagaimana kelengkapan materinya. Nah, itu akan Ibu nilai. Kemudian Ibu menilai lagi keterampilan dalam kalian membuat produk alat peraga. Nah, sudah tahu ya penilaiannya? Nah, jadi bukan hanya kita di sini memang belajar, kita akan Ibu menilai itu untuk apa? Agar Ibu tahu tingkat kemampuan kalian sudah sampai di mana. Nah, jadi sekarang coba ambil kertas selembar, tulis nama. Ambil kertas selembar, tulis nama. Tulis nama. Nah, kemudian apa yang kalian tahu tentang sistem pernafasan? Coba tulis di situ. Apa kalian tahu? Apakah kalian tahu tentang organnya? Tulis di situ. Coba ditulis. Dari tulis. Sudah ditulis ya? Sudah. Nah, sekarang coba sebutkan apa itu organ pernapasan yang kalian tulis tadi. Paru-paru. Iya, apa lagi? Hidung. Apa lagi? Naring. Apa lagi? Trachea. Apa lagi? Bronkus. Ya, ternyata masih ingat ya pelajaran di waktu SMP dulu ya. Nah, jadi sekarang kita akan duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan duduk sesuai kelompoknya.
serta mengeluarkan karbon dioksida. Ini adalah pengertian dari pernapasan. Kemudian, pernapasan itu berfungsi yang pertama untuk menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Kemudian, yang kedua fungsi dari pernapasan itu pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga apa? Tolong gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Iya, yang keempat Menciptakan suara. kelima Mencium bau. iya. Dengan kita menarik nafas kita tercium ya bau, coba. Tarik nafas, kalau baunya wangi kita pasti cium sekali lagi. Tapi kalau baunya nggak enak, cium lagi nggak? Enggak. Nah, ini ada organ-organ pernapasan. Nah, ini organ pernapasan kita bagian atas. Itu ada di hidung. Nah, hidung itu merupakan pintu masuk udara ke dalam tubuh. Di hidung itu ada kelenjar minyak ataupun disebut kelenjar sebasea. Kemudian ada kelenjar keringan disebut kelenjar sudorifera. Kemudian di hidung ada rambut enggak? Ada. Ada. Fungsinya untuk apa rambut itu? Nyari. Mencari partikel kotoran yang masuk melalui udara. Kemudian di hidung juga ada rongga yang mempunyai banyak kapiler darah berfungsi menghangatkan udara. Nah, coba tarik nafas. Ada rasa hangat enggak? Ada. Nah, kemudian ada faring ataupun tekak. Faring ini terletak di belakang hidung dan mulut. Berarti kalau kita buat di sini ya. Oh ya. Sini. Nah, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus dan bronkiolus. Nah, ini adalah struktur bentuk paru-paru kita. Paru-paru kita ada dua, paru-paru kiri dan paru-paru kanan, ataupun disebut lobus dexter dan lobus sinister. Lobus dexter dan lobus sinister. Nah, bronkus itu ini merupakan yang ini. Coba perhatikan, yang membentuk cincin-cincin ini disebut dengan trakea ataupun tenggorokan. Kemudian tenggorokan trakea ini terdapat percabangan. Ini percabangannya disebut dengan bronkus. Kemudian di percabangan antara trakea dengan bronkus itu ada percabangan lagi disebut dengan bronkiolus. Di bronkiolus ini terdapat yang namanya alveolus. Alveolus inilah yang mengikat udara. Nah, yang ini, yang lengkung ini disebut dengan otot diafragma. Nah, ini paru-paru kita. Kemudian merupakan organ utama pernapasan dengan dua bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmodexter, dan paru-paru kiri, pulmosinister. Kemudian ada alveolus.
alveolus. Nah, ini bentuk dekatnya alveolus kita. Beginilah gelembung-gelembung alveolus kita. Seperti bola-bola kecil ya. Ya. Nah, kemudian ini ada mekanisme pernafasan kita. Mekanisme pernafasan kita itu ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Nah, kalau kita sekarang ini kita bernafas menggunakan pernafasan dada. Kalau pernafasan perut itu lebih mudah kita lihat di saat orang tertidur. Nah, pulang ke rumah kalau ada ayah, abang yang tidur tengok, oh masih bernafas, seperti itu ya. Itu biasanya orang tidur itu menggunakan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu ada dua, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu proses menarik nafas. Kalau ekspirasi itu proses mengeluarkan nafas. Nah, beginilah bentuk kita pada saat melakukan inspirasi menarik nafas. Itu udara masuk ke dalam paru-paru, tulang rusuk terangkat, kontraksi otot antar tulang rusuk, kemudian volume rongga dada membesar, maka udara akan masuk. Kemudian tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada mengecil, udara akan keluar. Ini adalah proses inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada. Nah, ini ada pernapasan perut. Ada juga pernapasan perut ini ada inspirasi dan ada ekspirasi. Inspirasi itu apa? Menghirup. Kalau ekspirasi mengeluarkan. Nah, inilah mekanisme proses pernapasan perut. Pertama, otot diafragma. Tahu kan otot diafragma yang tadi melengkung? Itu merupakan pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Nah, otot diafragma kontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, udara akan masuk. Kemudian yang kalau ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Sudah jelas? Sudah tahu itu mekanisme pernapasan kita ya? Karena kita semua makhluk hidup itu melakukannya, ya kan? Ada yang nggak melakukan? Berarti semua ya melakukannya ya? Yang nggak melakukan orang yang sudah mati. Nah, jadi sekarang kalian sudah mengerti tentang sistem pernapasan, organ-organ pernapasan, mekanisme pernapasan. Nah, sekarang kita akan menyimak tayangan video berikut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video berikut. Sistem pernapasan. Gimana? Lihat pada mobil di website kemasannya Buat ya. Usama. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh.
Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan di dalam, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglottis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menurun esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot-elaktis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menekan atau kontraksi, dan kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara ini dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh selia pada permukaannya dan selapis mukus atau jalan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Selia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam area yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Sudah tahu ya? Introducing object. Nah, begitulah mekanisme terjadinya pernapasan di dalam tubuh kita. Kompleks nggak Allah menciptakan
Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah dapat LKPD-nya, udah dibaca langkah kerja di LKPD? Sudah. Semuanya ada bawa alat bahan untuk prakteknya? Ada. Coba tunjukkan. Coba ditunjukkan. Ya, boleh oke. Iya, semuanya bawa ya? Ya. Nah, sekarang silakan diambil semua alat bahannya untuk dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di LKPD. Itu plastisin. Iya, mengisi. Ini langsung dipotong ya. Ini dipotong langsung ke danaunya. Potong. Ini potong kayak begini. Ini. Ini kan ambil bagian yang dipotong, potong. Ah, ini dipotong. Itu plastisin. Nanti kita taruh di mulut botol. Iya ya, biasa. Ini dah. Waktunya nggak lama. Siap. Oke, tadi ya. Iya. Ada sekali. Yang lain silakan ikat balon di pipetnya. Nah, buat seperti ini. Pipetnya pertama ikat dulu seperti ini. Nanti baru kita ikat sendiri-sendiri, ini ikat sendiri, nanti baru kita ada lakukan. Pakai lakukan. Saya bisa. Kita masukin balon dulu. Udah, kita pakai Bu. Yang mana pakai bahasa Inggris? Kita buat ini adalah percabangan apa tadi? Ini bentuk rangkaiannya. Ini percabangan bronkus. Ini katanya. Ini baru dimasukin balon. Ini. Wah, ini masuk di situ nanti dililit pakai. Ya. Ada
Mabuk kok sama Mak? Enggak, dua-dua dulu. Dua-dua nanti kamu juga Bu. Ambil. Oh dia. Agak ada udah ya. Dekat kan ya? Dekat apa lagi? Nanti kan. Enggak ini Bu. Ingat ya, di kegiatan diskusi ini Ibu melakukan penilaian ya. Kerjasamanya ya. Ini yang disuruh ini. Iya. Videonya dibulatin aja. Ini emang tempat kami tahu kita bengkok kiri, kita bengkok kanan, Bilang dulu. Ibu itu atasnya kayak
Ada di depan kalian nih, udaranya nggak mau masuk. Kayak selotip aja. Jangan semua. Ini kelompok 3 ya? Ini kelompok 2. Yang ini kelompok berapa? 1. Belum. Dari tiup ini malamnya. Bukan tiup. Semua bapaknya juga tiup. Taruh plastik. Buat mungkin om. Ini yang satu gelasnya. Ini tadi potongnya di sini. Di sini. Itu tergantung varies. Bukan. Yang bocor. Boleh juga. Ini tinggal diikat. Oh tidak oh. Diikat kayak gini aja. Apa yang tiup? Bukan tiup, nanti kan yang kalau tadi itu umpamakan diafragma. Kita tarik diafragma, udara masuk. Kita kendorin diafragma, udaranya keluar. Iya, yang itu. Keluar tapi pasti. Nah ini taruh plastik sini dulu di botol.
Nggak bisa ya? Ya udah, kita pakai plastik aja. Pakai plastik kita. Kita tambah lagi. Ini terlalu panjang juga. Bukan. Balonnya yang nggak melar. Betul. Kita ganti pakai plastik ya. Coba bagian bawahnya dipakai plastik aja. Ini Bu. Iya. Yang dipotong dulu, taruh karet dulu, nanti dipotong. Pakai plastik. Iya, ditaruh karet di badan botol. Iya. Nah, ditaruh karet, baru dipotong plastiknya. Pokoknya dari sampai balonnya Dia. Ini ada karet.
Udah Pak, muka gending dulu. Namanya Hoy itu. Ya, mana Pak ini? Bang. Kalau lagi ngomong aja. Dah. Pan. Pannya. Pan. Pan. Selalu di depan. Ini pakai tadi ya. Bisa. Bisa banget dipangkat. Enggak botolnya enggak nampak nanti. Ini pakai selotip tadi ya. Selotip. Bu, apa sih Bu? Nah, pakai selotip tapi ini aja terus. Dilem aja terus. Iya, Bu. Kelompok satu gimana ada siap? Oke. Kelompok dua latihan. Oke, OTW ya. Ya, dilakukan tuh. Kayak ini dulu. Ini dulu balonnya biar balonnya itu. Gimana ada siap? Kita daripada di sini. Udah siap ya? Ya. Coba ditunjukin. Ada. Itu adalah alat peraga sederhana. Sistem pernafasan. Coba ditarik ujung ininya, plastiknya itu. Iya. Mau kan? Udah siap? Udah. LKPD-nya sudah diisi semua kan? Udah. Nah, sekarang kita presentasi dulu ya. Nah, presentasikan produk yang kalian hasilkan di depan teman-teman yang lain.
Puyuh. Silakan maju pada kelompok satu. Kelompok yang lain silakan memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya Kak Amadina Hafid. Saya Fitria Tanaja. Saya Dilpat. Saya Marian. Gambaran apa yang dapat kalian lihat dari percobaan pembuatan alat peraga tersebut jelaskan. Gambaran dari percobaan pembuatan alat peraga tersebut yaitu tentang mekanisme proses pernapasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. IPA menggambarkan sebagai tenggorokan dan saluran bronkus, balon sebagai paru-paru, botol sebagai tulang rusuk manusia, membran karet, balon alas botol sebagai diafragma, ruang udara sebagai rongga dada. Inilah produk hasil kami. Inilah produk dari hasil kerja kami. Organ tubuh apakah yang ditunjukkan oleh kedua balon pada pipa? Organ tubuh yang ditunjukkan oleh kedua balon dalam botol yaitu paru-paru. Kerja tubuh bagian manakah yang ditunjukkan oleh lapisan balon pada alas botol? Kerja bagian tubuh pada alas botol yaitu kerja otot diafragma. Kesimpulan dari Presentasi. presentasi kami adalah dalam sistem pernapasan manusia ada proses inspirasi atau pengambilan udara atau menarik nafas dan ekspirasi mengeluarkan udara atau menghembuskan nafas. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol mengembang karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol berkurang, sedangkan tekanan udara di luar botol, udara bebas, tetap menjadi lebih besar sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon. Dalam botol yang diumpamakan sebagai paru-paru. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah mengempis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar mengecil atau berkurang sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara keluar yang membuatnya mengempis. Ini disebut ekspirasi. Seperti inilah proses inspirasi dan ekspirasi dalam pernapasan. Seperti inilah proses ekspirasi dan inspirasi di dalam tubuh kita. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau menanyakan? Jauh. Ya, silakan kepada kelompok 3 untuk menanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Di bagian manakah udara dihangatkan? Udara dihangatkan dari rongga hidung. Oke,
Proses yang seperti ini disebut proses oxidasi. Keadaan balon dalam botol karet dibandingkan adalah disebabkan karena tekanan dalam botol lebih besar dan tekanan udara di luar kecil atau berkurang karena udara dan botol daripada dalam botol menggunakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Sudah jelas semua? Ya. Jadi kita coba tampilkan produknya. Coba. Ya, berfungsi dengan bagus. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir itu kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Nah, coba perhatikan, ini adalah produk yang ya Allah. Nah, ini adalah produk yang telah diselesaikan oleh kelompok 3. Kita akan berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang organ-organ pernafasan itu ada hidung. Apalagi? Paru. Apalagi? Laring. Iya, itu merupakan organ-organ pernafasan. Nah, jadi dari hasil presentasi tadi, dari hasil kerja kelompok tadi, dari kegiatan-kegiatan pembelajaran tadi, Ibu telah mengevaluasikan kalian, menilai kalian. Sekarang kita kerjakan post test ya. Sudah dikerjakan post testnya? Nah, kalau sudah, dari penilaian yang telah Ibu nilai tadi, dari seluruh kegiatan kalian, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kelompok 2 siap menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Kemudian perwakilan dari kelompok silakan mengumpulkan LKPD dan tugas yang telah Ibu suruh tadi. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan ya. Sudah? Sudah semuanya. Nah, jadi dari seluruh kegiatan kita tadi, bagaimana perasaan kalian? Pesan belajar pada hari ini, saya sangat senang belajar. Iya, alhamdulillah kalau kalian senang belajar pada hari ini. Ada lagi?
pelajaran dengan video dan praktek membuat alat. Ya, terima kasih kalian sudah senang belajar